Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk menyampaikan berita apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, berasa nggak kalau kita itu makin lama mengikut Tuhan itu sepertinya semakin sulit, ya. Memang saat ini dunia serba sulit ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kenapa sih kok Tuhan nggak membela umatnya lebih gitu ya? Kita ikut kena dampak dari corona ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu waktu awal bulan Januari itu Dr. Bambang sebagai gembala kita itu mengatakan kepada kita kalau barang siapa yang menuai di tahun ini, maka dia akan menerima perlimpahan atau perlipat gandaan dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan mata air yang berbual-bual, Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, saya sih masih ingat banget itu. Tapi itu kan dulu, sebelum COVID ini terjadi ya. Setelah COVID ini terjadi, kayaknya kok semuanya kandas aja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lah dari Bapak Ibu sekalian yang berpikir, oh kalau saya gitu ya, Pak James ini mah enak ya, karena dia dapat kerjaan ya, semuanya safe, serba aman gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sebenarnya mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Di mana kasih karunia yang berlimpah yang diberikan Tuhan atas saya, ternyata saya nggak bisa terima sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Segala yang Tuhan berikan itu ternyata adalah buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sana, saya mau cerita sedikit. Ternyata perjuangan saya di kantor baru ini tidak semudah yang Bapak Ibu mungkin bayangkan. Tidak seaman bahkan yang Bapak Ibu bayangkan. Ternyata setiap hari itu perjuangan saya dari hari ke hari di kantor baru ini ternyata berat sekali Bapak Ibu sekalian. Saya harus menanggalkan ego saya juga harus menanggalkan semua yang saya sudah tahu nih. Menurut saya sudah tahu tentang bagaimana cara membuat komunikasi desainnya bagus. Ternyata itu semua ya beda padang, beda ilalang lah Bapak Ibu sekalian. Jadi semua saya harus buang itu, saya harus start dari awal lagi. Saya harus belajar kadang dari anak buah saya sendiri. Bahkan saya juga bergumul sekali ketika saya dinilai tidak baik sama atasan saya. Dan bahkan mereka sampai bilang, wah kalau begini saya harus cari pengganti Pak James gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ternyata walaupun kelihatannya rumput tetangga lebih hijau, ternyata tidak begitu loh Bapak Ibu sekalian. Semuanya sama, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan tergantung bagaimana kita menanggapinya. Awalnya waktu saya di kantor baru dengan segala pergumulan itu, saya bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, kok ngasihnya seperti ini? Komplain lagi gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Saya duduk diam di kaki Tuhan. Sebelum saya komplain lagi, saya sadar kalau saya pernah komplain begitu menyebalkan di hadapan Tuhan, dan saya nggak mau ulangin itu. Jadi saya duduk diam Bapak Ibu sekalian. Saya duduk diam, kemudian saya berdoa, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Tuhan berikan itu simple Bapak Ibu sekalian. Tuhan berikan saya mindset yang berbeda. Tuhan sadarkan saya Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang sama saya, James, justru segala pergumulan yang saya berikan kepada kamu, itu bagus buat kamu. Supaya kamu belajar, supaya kamu terbentuk lebih baik lagi. Di situ saya sadar, oh iya, ternyata segala yang saya terima itu sudah bagus menurut saya. Tapi menurut dunia, bahkan menurut Tuhan pun, masih banyak yang harus saya perbaiki, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, saya mau membagi kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nih, waktu saya di kantor baru saya, jujur-jujuran ya Bapak Ibu sekalian, penghasilan saya itu tidak sebaik waktu di kantor lama saya. Sebenarnya begitu. Dengan segala pergumulan yang tadi saya ceritakan, saya mulai berhitung, ngapain ya saya melakukan ini? Mending saya di rumah aja, santai. Saya juga dipelihara sama Tuhan ketika saya di rumah. Tapi saya pikir-pikir lagi, justru harga yang diberikan oleh Tuhan itu, ketika Tuhan memberikan saya pekerjaan baru, itu harus saya bayar Bapak Ibu sekalian. Itu harus saya penuhi. Untuk itu akhirnya apa? Saya ampuni semuanya. Atasan saya, anak buah saya yang nggak mau dengerin saya, yang ngerasa lebih jago dari saya, semuanya saya ampuni. Dan saya
dengan rendah hati dan benar-benar dengan tulus saya mau belajar. Bahkan ya segala pekerjaan yang diberikan kepada saya itu, saya anggap itu amanah sendiri dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, apa yang terjadi ketika saya melakukan itu? Tiba-tiba entah bagaimana, saya itu ada investasi sedikit. Ternyata investasi itu sampai memenuhi penghasilan saya. Seperti kantor lama saya, ajaib nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi kasih karunia Tuhan itu berlimpah ketika kita mau mendengar Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ternyata berlimpah ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ketika kita mau stand up for Him, ketika kita mau bayar harga buat Dia. Nah itu yang kemarin saya renungkan, betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih karunia ini. Untuk itu saya berdoa kepada Tuhan dan Allah Roh Kudus bilang ke saya, bagikan ke Bapak Ibu sekalian, bagikan ke saudara-saudari kamu. Di situ saya langsung WhatsApp Dr. Bambang. Saya cerita sama Dr. Bambang langsung kontak saya malamnya. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk berbagi seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya mau bagi adalah dua hal yang Bapak Ibu sekalian bisa pilih di dalam menjalani masa yang tidak enak ini. Dua, Bapak Ibu sekalian bisa pilih stand still, artinya berdiam diri, atau yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, stand up, berdiri dan bayar harga. Apa yang Tuhan berikan, apa yang kita minta pada Tuhan, itu kita harus bayar. Day by day, kita bayar sama-sama. Nah, mindset ini harus memang kita rubah Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya kita sebagai pengemis di hadapan Tuhan, sekarang kita berubah. Menjadi apa? Pekerja Tuhan. Pekerja dalam arti, saya tidak hitung-hitung Bapak Ibu sekalian. Saya pulang itu biasanya saya sampai rumah itu jam 9, jam 10. Saya kadang-kadang ikut Zoom itu di kantor. Karena kalau saya pulang itu perjalanannya jauh. Ditambah lagi, pagi itu saya harus pagi-pagi datang. Jadi ada anak buah saya yang dia datang siang karena pulang malam gitu. Saya tidak. Saya datang pagi, pulang malam gitu. Begitu terus, bahkan weekend pun saya standby Bapak Ibu sekalian. Sampai ada anak buah saya bilang, "Loh, kok Bapak mau sih standby gitu?" Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berhitung. Mari kita sama-sama stand up. Kita sama-sama belajar untuk membayar apa yang kita minta kepada Tuhan. Nah, untuk stand up ini, ya, contohnya sebenarnya yang saya ambil itu adalah Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Yusuf itu malah lebih hebat dari saya jauh. Ya, pasti dia lebih hebat dari saya. Tapi hebatnya apa? Dia malah bayar di depan, Bapak Ibu sekalian. Dia pay it forward. Artinya apa? Ketika dia belum dapat apa-apa nih, ketika dia cuma mimpi doang, itu dia harus bayar gitu. Ya, segala macam yang harus dia bayar. Dan dia, yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain dia bayar, ya, dia stand up dengan apa yang dia mimpikan itu, dia juga harus menyatakan sikap. Nah, ini juga sama. Ya, di kantor itu saya nggak pernah memandang anak buah saya itu bawaan saya. Kalau saya negur juga saya sangat halus ya. Tapi kalau saya ditegur atasan ya berat gitu ya. Tapi saya nggak mau hitung-hitung itu. Nggak apa-apa gitu ya. Itu bagus buat saya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sama dengan saya lihat Yusuf ya. Yusuf lebih hebat dari saya. Dia bahkan bukan ditawari ya, dirayu pun dia tidak mau gitu kan. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini makanya di balik itu semua kasih karunia Tuhan itu berlimpah atas dia. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi bagi yang stand still tadi, sebenarnya itu mirip juga seperti bagi yang tidak mau bergerak dulu, itu seperti Daniel di masa pembuangan Babel. Itu juga mirip sih. Jadi diartikan ketika Daniel dia tidak bisa apa-apa karena memang harus ikut ke negara Babel gitu ya, negara berhala. Tapi dia melakukan apa? Dia menyatakan sikap. Berarti sama ya, antara Yusuf sama Daniel. Dia sama-sama menyatakan sikap. Itu yang juga saya ajak bagi Bapak Ibu sekalian yang memilih stand still. Tapi saya mau berfokus hari ini untuk stand up, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi, stand up. Apa itu stand up? Pertama saya tadi udah sebutkan ya. Kita harus berani bayar harga, Bapak Ibu sekalian. Bayar harga itu tidak mesti dengan uang, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dengan sikap nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Dengan action, Bapak Ibu sekalian. Memang kita harus action. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus korbankan waktu, tenaga,
pikiran kita, ya, bahkan bisa dibilang kita jangan hitung-hitungan gitu Bapak Ibu sekalian. Itu satu, ya. Saya pikir itu sangat baik kalau Bapak Ibu sekalian memilih untuk berani mengambil sikap untuk membayar harga. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang tadi menyatakan sikap, ya. Menyatakan sikap itu penting sekali. Kenapa? Segala rencana dan janji Tuhan itu hanya dapat terwujud apabila kita menyatakan sikap kita kepada Tuhan. Ketika saya bergumul, Tuhan itu suruh saya puasa 3 hari. 3 hari puasa. Saya pagi bangun, ya, sampai sana biasanya itu jam 11 aja udah lapar Bapak Ibu sekalian. Apalagi saya gemuk gini ya, wah suka sekali saya makan. Saya disuruh puasa sampai jam 3. Wah, beratnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan luar biasanya ketika saya cerita ke istri saya malah bilang gini, "Ya udah deh, Pak, saya lanjutin." Lah, lanjutin gimana? Ya saya mulai dari jam 3 sampai pagi. Nanti Papa kan pagi lagi sampai jam 3. Wah, saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menyatakan sikap, bahkan saya didukung sama istri saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang saya juga mau ajak kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyatakan sikap kita, ya. Zoom, ya, dengan segala keenakan dan kenyamanan dan kepraktisannya, itu kadang-kadang membuat kita lalai loh Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita yang namanya renungan atau mengikuti ibadah dengan Zoom ini atau dengan online ini, ya, biasanya kita suka lebih santuy gitu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Lupa kalau itu di hadapan Tuhan, ya. Santuy gitu ya, pakai celana juga di bawah nggak kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kadang-kadang malah kan nggak kasih lihat avatar kita, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ayo kita menyatakan sikap. Dari hal-hal kecil, kita mau ikut Tuhan. Kita mau bayar harga, kita mau menyatakan sikap. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dengan menyatakan sikap ini, Tuhan akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Bahkan itu terjadi sama saya 2 kali. Saya dapat kerjaan, saya dapat penghasilan. Itu luar biasa, aneh bin ajaib sih. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih apa yang saya sampaikan ini, ya, itu adalah pengalaman yang benar-benar saya alami. Dan saya yakin Tuhan punya satu cerita lagi yang beda dari saya di masing-masing Bapak Ibu sekalian, di masing-masing para saudara-saudari saya yang mendengarkan ini. Nah, yang saya mau ajak adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan 3 hal tadi. Berani bayar harga, jangan hitung-hitungan dulu. Pokoknya apa yang Tuhan suruh, kita lakukan. Apa yang Tuhan berikan, apakah itu obat pahit. Mungkin selama ini kita pengennya madu, susu terus gitu ya, kayak Kanaan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang terjadi apa? Di luar sini ya, saat ini, yang Tuhan berikan adalah pil yang pahit. Obat yang tidak enak. Ya. Mungkin sesuatu yang kita harus telan. Mungkin sesuatu yang harus kita bahkan nggak cuma telan ya, kita harus bayar. Ya, untuk hal itu kita harus bayar. Ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang dengan uang. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang punya perusahaan macet ya, belum bisa apa-apa, ya karyawan harus tetap makan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagi saudara-saudara sekalian yang belum dapat pekerjaan, yang nggak tahu mau ngapain di depan, masih belum jelas, serba abu-abu, tapi kita masih punya tenaga. Kita masih punya sesuatu yang bisa kita berikan. Yuk kita berikan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah mengambil sikap untuk berani stand up dan membayar harga. Ya, yang kedua stand up kita adalah kembali lagi tadi, mari kita nyatakan sikap kita dalam hal sekecil apapun. Ya, memang orang Indonesia ini terkenal kalau dilihat lebih tertib, tapi kalau nggak dilihat nggak tertib ya. Nah ini makanya kita mau rubah mindset itu. Kita harus kapanpun, dimanapun, ya mari kita sama-sama nyatakan sikap kita. Satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah bila kita menyatakan iman dan menghidupi firman-Nya dalam keadaan apapun. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang saya mau ajak juga adalah yuk sama-sama kita merasakan kasih karunia Tuhan itu. Lihat sendiri betapa besar kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan kepada kita yang bisa membayar harga dan menyatakan sikap tadi. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, saya lebih fokus kepada teman-teman atau saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian yang ingin stand up. Ya. Nah, tadi setelah saya ngobrol dengan Dr. Bambang, dan Dr. Bambang juga, sebenarnya Dr. Bambang itu juga sangat-sangat ingin sekali membantu gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi bentuk bantuannya itu memang harus dari kita juga gitu. Ya. Jadi harus ada semacam action and reaction gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya ya sharing saya ini saya tutup dengan ajakan Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kepada semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, adik-adik sekalian yang punya keinginan untuk melakukan sesuatu,
ya, punya talenta, kita kumpul yuk di Sabtu besok gitu ya. Jadi ini hari tayangnya ya. Saya belum tahu hari tayangnya kapan, tapi setelah hari ini tayang, Sabtu besok, kita kumpul sama-sama jam 1 ya, di Rumah Kreatif, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik sekalian, saudara-saudara, kita kumpul jam 1, kita coba brainstorm, apa yang mau kita kerjakan bareng, ya. Apa yang mau kita bikin bareng, ya. Dulu saya pernah ngajarin cuma bikin platform digital doang. Nah, itu sebenarnya hal yang masih sangat jauh, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita diskusikan, kita bentuk sampai nanti kita kerjasamakan, ya, sampai kita menjadi sesuatu bentuk usaha yang menghasilkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau berpikir secara manusiawi, mana mungkin, ekonomi lagi pada susah. Kemarin di kantor saya juga mendengar webinar, semua pada bilang hold, nggak usah action, nggak usah ini, nggak usah itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, buktinya Tuhan melakukan itu kok. Nah, ini juga ada ayatnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 84 ayat 11 ya. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, yang seperti tadi ya, matahari yang menyinari atau perisai yang melindungi. Jadi stand up or stand still gitu ya. Kemudian, tetapi kasih dan kemuliaan Tuhan, ia berikan dan dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang tidak bercela. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang tadi menyatakan sikap, menyatakan minat kita, membayar harga. Itu yang Tuhan lagi tunggu-tunggu nih. Mana yang mau melakukan itu? Ya, makanya kita niscaya kita akan menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dari saya. Saya yakin banyak yang terpanggil dari sini. Semoga Allah Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu sekalian yang mau disatukan dengan kita semua. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Roh Kudus juga mau memanggil, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terpanggil untuk berkumpul bersama, yuk kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama bentuk sesuatu yuk. Wadahnya udah ada kok. Di tempat ini anytime kita bisa berikan, kita bisa lakukan di sini gitu. Tinggal mau apa nih? Apa kemampuan Bapak Ibu sekalian kita satukan? Apa yang menjadi kekurangan itu kita tutupi sama-sama ya. Kembali lagi, semoga Allah Roh Kudus memberkati ini, dan saya hanya penyambung lidah saja. Semua berasal dari Roh Kudus dan semua dibuka jalannya oleh Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.